Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti bertes PPG tahun 2023. Jadi saya buatkan ya soal-soal bertes PPG khusus mata pelajaran IPS bagian yang ke-8. Ya Bapak Ibu ya, kita langsung aja ke soal yang pertama. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan beberapa reformasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan reformasi TNI, yaitu A. Mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. B. Menyerahkan fungsi keamanan pada kepolisian. C. Menyerahkan fungsi pertahanan kepada ABRI. D. Memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam TNI. E. Menghapus dui fungsi ABRI. Jawabannya adalah yang A. Mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Secara singkat dapat dilihat beberapa kelebihan dan kekurangan pada masa pasca reformasi. Kelebihan sistem politik Indonesia pasca reformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak pernah direalisasikan pada masa Orde Baru. Yang kedua, berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah, di mana pada masa Orde Baru tokoh-tokoh pengkritik pemerintah akan dipenjarakan, dan adanya para Petrus atau penembak misterius yang diduga membunuh bayaran pemerintah yang bertugas untuk menghabisi orang-orang yang berusaha membuka kedok pemerintah. Yang ketiga, perbaikan bidang HAM yang pada masa Orde Baru banyak dilanggar oleh pemerintah sendiri. Yang keempat, semakin tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, terutama dalam pembentukan partai. Pada perhitungan awal reformasi, ada lebih dari 80 partai politik yang terbentuk, walaupun banyak pula yang tergusur pada saat masa pendaftaran resmi dibuka. Yang kelima, semakin diterapkannya otonomi daerah, di mana kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah pusat, tetapi daerah juga diberi kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Yang keenam, keadilan semakin terasa menyeluruh pada masyarakat Indonesia, seperti dikemukakan penulis pada bab pendahulu bahwa masyarakat etnis Tionghoa menjadi sama haknya dengan warga negara Indonesia lainnya, pengakuan agama Konghucu, dan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai libur nasional. Kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, maraknya kerusuhan akibat demonstrasi yang dilakukan para aktivis sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. Sumber daya manusia Indonesia yang tidak mengerti bagaimana seharusnya demonstrasi yang baik malah melakukan tindakan anarkis sebagai bentuk kepedulian pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, merajalelanya KKN sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah. Pejabat-pejabat daerah berpendapat bahwa bukan hanya pemerintah pusat saja yang mampu melakukan KKN, tetapi mereka juga mampu. Yang ketiga, kebebasan pers disalahgunakan banyak pihak atau penguasa untuk mencari keburukan dari elit-elit politik yang menjadi saingan politiknya, sehingga yang terjadi perpecahan antara partai koalisi, bahkan perpecahan di tubuh partai itu sendiri. Yang keempat, semakin maraknya intervensi asing atau teroris sebagai akibat kelemahan pertahanan dan keamanan dalam negeri, juga akibat sifat pemerintah Indonesia yang terlalu terbuka terhadap luar negeri. Yang kelima, meningkatnya kriminalitas akibat perlindungan HAM yang tidak seimbang. Semua pelaku kriminal tersebut akan membela diri dengan mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan karena haknya tidak terpenuhi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Demonstrasi para pelajar dan mahasiswa terjadi pada masa krisis politik pada tahun 1965 sampai 1966. Mereka membentuk
mereka membentuk berbagai kesatuan aksi yang menyerukan Tritura yang salah satu isinya adalah A. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. B. Turunkan Presiden Soekarno. C. Bubarkan Kabinet Dwi Kora. D. Tolak kenaikan harga BBM. E. Adili para tokoh PKI. Jawabannya adalah A. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Lahirnya Orde Baru. Pada akhir tahun 1965, pemberontakan berhasil dilumpuhkan oleh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan rakyat. Tetapi organisasi PKI belum bubar, sehingga secara politik PKI masih hidup. Bahkan mahasiswa langsung membentuk organisasi dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada tanggal 25 Oktober 1965. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh pelajar yang lainnya dengan berdirinya Kesatuan Aksi seperti yang pertama Kesatuan Aksi Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI. Pada 12 Januari 1966, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR dan mengajukan 3 tuntutan yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Isi Tritura adalah yang pertama, bubarkan PKI serta ormas-ormasnya. Yang kedua, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur G30S PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga barang. Kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu dampak negatif migrasi sirkuler terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat adalah munculnya paham yang menganggap bahwa hidup ini bertujuan untuk mencari kebahagiaan duniawi sebanyak mungkin. Paham ini sering disebut sebagai A. Sekulerisme, B. Konsumerisme, C. Hedonisme, D. Kapitalisme, E. Egoisme. Jawabannya adalah D. Kapitalisme. Kita lihat pembahasannya. Migrasi sirkuler atau pergerakan penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain tanpa ada niat untuk menetap di daerah tujuan. Selain ada dampak positifnya, juga menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat yang lebih menonjolkan kehidupan duniawi, yaitu memunculkan paham sekulerisme, konsumerisme, hedonisme. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Deforestasi sering dikaitkan dengan rusaknya lapisan ozon di lapisan stratosfer. Akibat rusaknya lapisan ozon terhadap kehidupan adalah A. Terjadinya perubahan cuaca, B. Sering terjadinya kebakaran hutan, C. Kekeringan berkepanjangan, D. Sering terjadi banjir bandang, E. Meningkatnya suhu udara. Jawabannya adalah D. Sering terjadi banjir bandang. Kita lihat pembahasannya. Deforestasi merupakan kegiatan perusakan hutan, baik dilakukan melalui penebangan maupun pembakaran hutan. Fungsi hutan sebagai penghasil oksigen berkurang yang menyebabkan bertambahnya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Konsentrasi tersebut merusak ozon di lapisan stratosfer yang berpengaruh pada lambatnya sinar matahari kembali ke angkasa atau atmosfer akibat tertahan karbon dioksida. Hal ini memicu suhu udara meningkat. Kita
Kita lanjut soal berikutnya. Lahirnya Orde Baru tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat. Berikut ini yang merupakan faktor sosial yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah A. Munculnya kemiskinan akibat terpuruknya ekonomi. B. Konflik fisik antar penganut ideologi. C. Gerakan Kami dan Gapi. D. Demonstrasi mahasiswa. E. Pengingkaran sistem multipartai. Jawabannya adalah yang A. Munculnya kemiskinan akibat terpuruknya ekonomi. Kita lihat pembahasannya. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang A. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Latar belakangnya, yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin dilakukan untuk memperbarui struktur politik Indonesia. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS. B. Sistem pemerintahan dan konsep politik. Sistem pemerintahan yang berlaku adalah presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu nasionalis, agama, komunis atau Nasakom. Hal ini memberi peluang bagi berkembangnya ideologi komunis. Presiden Soekarno mencetuskan, yang pertama, ajaran Nasakom atau nasional, agama, dan komunis. Ajaran ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis. Ketua PKI, D.N. Aidit, berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI. Yang kedua, ajaran Resopim atau Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Tujuannya memperkuat kedudukan Soekarno. Inti ajaran, seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi atau PBR, yaitu Presiden Soekarno. Demikianlah soal-soal pretest mata pelajaran IPS bagian yang ke-8. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga sukses selalu dalam menjalankan pretest PPG-nya. Sekian dan terima kasih.